Menurut Wina Senjaya, dalam Ahmad Sudrajat mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David yang tercantum dalam tulisan Ahmad Sudrajat menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Sementara dalam buku yang ditulis oleh Mulyasa dengan judul Strategi Pembelajaran PAUD menyatakan bahwa strategi pembelajaran PAUD adalah pola umum pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun tujuan dari strategi pembelajaran PAUD adalah untuk memperoleh keberhasilan atau kesuksesan dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan manfaatnya adalah yang pertama, dapat memberi rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar. Yang kedua, dapat mengembangkan sel-sel otak secara optimal. Yang ketiga, untuk memberi layanan yang optimal dalam mengembangkan pribadi anak usia dini. Yang keempat, dapat peserta didik sebagai generasi bangsa yang berkualitas untuk memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan dan menyiapkan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Strategi pembelajaran sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam strategi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada tahap merencanakan. Yang kedua, tahap bekerja atau work time. Yang ketiga ada tahap review atau recall. Strategi yang kedua ada strategi pembelajaran melalui bermain. Strategi pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3 langkah utama, yaitu ada tahap pramain. Yang kedua ada tahap bermain. Tahap yang ketiga adalah tahap penutup. Strategi yang ketiga ada strategi pembelajaran melalui bercerita. Strategi pembelajaran melalui bercerita terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Yang kedua, menetapkan bentuk bercerita yang dipilih. Misalnya, bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, menggunakan ungkapan planel, dan sebagainya. Yang ketiga, menetapkan bahan dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk bercerita yang dipilih. Yang keempat, menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita. Yang kelima, ada menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi cerita. Strategi yang keempat ada strategi pembelajaran melalui bermain. Nah, dalam strategi pembelajaran melalui bermain ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap penilaian. Strategi yang terakhir adalah strategi pembelajaran terpadu. Dengan pembelajaran terpadu, pembelajaran yang mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan. Berbagai kemampuan anak yang ada pada anak diharapkan dapat berkembang secara optimal. Sintak pembelajaran terpadu diantaranya memilih tema, penjabaran tema, perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitrianti, NIM 1901988 dari kelas 4A PG PAUD. Di video kali ini saya akan menyampaikan cerita mengenai Sasa dan Tommy. Nah, di video kali ini strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah
strategi pembelajaran melalui bercerita dengan menggunakan media Big Book. Cerita yang saya sampaikan adalah cerita mengenai kisah Sasa dan Tommy. Bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali di pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak semua juga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Nah, pada hari ini Ibu Guru akan menyampaikan sebuah cerita kepada anak-anak. Tetapi sebelum kita mulai untuk bercerita, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, coba sekarang anak-anak rapikan dulu tempat duduknya, lalu angkat kedua tangannya, karena kita akan mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa, Ibu Guru akan menyampaikan sebuah cerita tentang Sasa dan Tommy. Anak-anak penasaran tidak bagaimana isi dari ceritanya? Siapa yang penasaran? Nah, semuanya pasti penasaran ya bagaimana cerita dari Sasa dan Tommy ini. Oke, sekarang Ibu Guru akan langsung menyampaikan bagaimana isi cerita ini. Anak-anak coba dengarkan dengan baik ya, karena di akhir Ibu Guru akan tanya kembali mengenai isi dari cerita ini. Oke? Nah, ini dia cerita tentang Sasa dan Tommy. Pada sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang sangat rukun. Mereka adalah Pak Budi, Bu Mega, Sasa, dan Tommy. Pada suatu malam, Pak Budi mengajak keluarganya untuk pergi berkemah ke bukit yang berada tak jauh dari rumahnya. Rencananya keluarga ini akan pergi berkemah esok hari. Nah, ayahnya berkata kepada Sasa dan Tommy, Sasa, Tommy, ayo pergi tidur. Besok kita akan pergi berkemah. Lalu ibunya berkata, iya nak, ayo kita tidur biar ibu antar ke kamar. Nah, setelah diantar ke kamar, apakah mereka langsung tidur anak-anak? Tidak, mereka tidak langsung tidur. Tetapi setelah sampai di kamar, Tommy malah mengajak adiknya Sasa untuk bermain kemah-kemahan. Karena mereka sudah tidak sabar menunggu esok hari agar bisa berkemah. Sasa pun setuju dengan ajakan kakaknya itu. Dan bukannya tidur, mereka malah asik bermain anak-anak. Jadi setelah diantar oleh ibunya ke kamar, mereka tidak langsung tidur, tetapi mereka malah bermain kemah-kemahan. Nah, sampai pada akhirnya mereka tidak sadar jika hari sudah mulai pagi dan menunjukkan pukul 4. Karena saking asiknya main, Sasa dan Tommy sampai lupa waktu. Mereka lupa tidur dan malah asik bermain. Nah, mereka pun baru sempat tidur setelah puas bermain kemah-kemahan semalaman. Nah, setelah pukul 4 dan mereka telah puas bermain, barulah mereka sempat untuk tidur. Ketika ibu hendak membangunkan mereka untuk siap-siap mengemas barang, ibu malah mendapati mereka masih tidur pulas di lantai.
dengan kondisi kamar yang berantakan karena semalaman belum sempat mereka bereskan. Nah, ketika ibu datang untuk membangunkan mereka untuk siap-siap mengemas barang karena mereka akan pergi berkemah, tapi mereka masih tidur dan kamarnya sangat berantakan karena semalam belum sempat mereka bereskan dan mereka pun langsung tidur. Dengan susah payah, ayah membantu ibu membangunkan mereka yang masih pulas. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka terbangun dengan kondisi yang terlihat masih sangat mengantuk. Nah, ketika mereka sudah bangun pun mereka masih merasa mengantuk karena mereka baru sempat tidur setelah pukul 4, bukan langsung tidur setelah diantarkan oleh ibunya. Nah, di sepanjang perjalanan pun mereka habiskan untuk tidur. Di mobil pun ketika mereka di perjalanan mereka tidur saja. Bukan untuk melihat pemandangan yang indah dan sejuk. Ibunya sudah berusaha membangunkan mereka yang duduk di jok belakang agar turut menikmati indahnya suasana dan pemandangan sepanjang jalan. Namun sayangnya mereka tidak menghiraukan itu semua dan tetap tidur. Nah, ketika di perjalanan pun mereka masih tidur dan mereka menghabiskan waktu selama di perjalanan mereka dengan tidur, bukan untuk melihat pemandangan sekitar. Nah, selanjutnya apa ya? Hingga setelah menghabiskan waktu sekitar 1 jam, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju, yaitu tempat di mana mereka akan berkemah di bukit yang berada di dekat rumah. Sementara Sasa dan Tommy masih dalam posisi tidur. Ketika dibangunkan, mereka masih saja mengantuk dan berusaha menahan rasa kantuknya itu. Padahal kemarin mereka paling semangat akan membantu ayahnya membangun tenda dan mengumpulkan kayu bakar. Lalu apa yang terjadi? Hari semakin gelap. Ayah pun segera menyalakan api unggun sebagai sumber penerangan. Ibu, Sasa, dan Tommy berada tepat di sekeliling api unggun yang telah menyala. Disinilah ayah dan ibu baru menanyakan alasan mengapa Sasa dan Tommy terlihat sangat mengantuk seharian ini dan tidak ada semangat sama sekali. Kata ayahnya, Sasa, Tommy, ayah dan ibu perhatikan kalian mengantuk sekali hari ini dan tidak ada semangat-semangatnya untuk berkemah. Padahal kemarin kalian bersemangat sekali loh. Ada apa sebenarnya nak? Ayo cerita, kata ibunya. Lalu mereka baru mengatakan alasannya dengan ragu. Sebenarnya semalam kami tidak langsung tidur ya, tapi kami malah bermain kemah-kemahan sampai pagi. Saking asyiknya bermain, kami lupa waktu. Maafkan kami ya Bu, maafkan kami ya, ucap mereka dengan penuh penyesalan. Ayahnya menjawab, pantas saja kalian hari ini terlihat sangat mengantuk dan tidak bersemangat. Lain kali harus bisa atur waktu ya. Ada waktunya kita bermain dan ada waktunya untuk tidur. Kalau kayak gini kan malah buruk juga buat kesehatan kalian. Berkemah pun kalian tidak menikmati kan? Ucap ayahnya. Lalu mereka pun menjawab, iya ayah, kami sangat menyesal. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Ayahnya menjawab, iya tidak apa-apa nak, sekarang ayo kita siapkan makanan untuk makan malam. Nah, ayahnya langsung mengajak untuk menyiapkan makan malam.
Dengan semangat, mereka membantu ayah dan ibu menyiapkan dan memasak bekal makanan yang telah dibawa sebelumnya. Besok adalah hari terakhir mereka berkemah, sehingga setelah selesai makan, ayah, ibu, Sasa, dan Tommy bergegas tidur agar besok mereka dapat menjalani hari dengan penuh semangat karena telah beristirahat yang cukup. Nah, selanjutnya pagi pun datang disambut kicauan burung yang saling bersahutan, terbang bebas di langit. Hari ini hari terakhir ayah, ibu, Sasa, dan Tommy camping, sehingga mereka benar-benar menghabiskan waktunya dengan gembira dan penuh semangat, dan pastinya tanpa rasa kantuk lagi. Nah, sekian cerita yang dapat Ibu sampaikan. Dari cerita ini ada pesan moral loh yang tersimpan di dalam cerita, yaitu kita harus bisa menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya kita gunakan untuk bermain dan ada kalanya kita gunakan untuk beristirahat. Nah, mungkin itu saja cerita yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu mau tanya, di dalam cerita ini tokohnya ada siapa aja ya? Anak-anak coba jawab ya. Iya betul, ada Sasa. Terus ada siapa lagi? Ada Tommy. Terus ada siapa lagi? Ayah dan ibu. Nah, betul sekali ya anak-anak. Jadi dalam cerita ini ada 4 tokoh, yaitu Sasa, Tommy, ayah, dan ibu. Lalu ibu guru akan bertanya, di mana ya mereka akan berkemping? Iya betul, di bukit yang berada di sekitar rumah. Karena Sasa dan Tommy ini tidak tidur semalaman dan malah bermain kemah-kemahan, esok harinya ketika mereka akan pergi berkemah, mereka malah mengantuk. Di perjalanan pun mengantuk, ketika sampai pun mereka masih mengantuk. Jadi anak-anak jangan seperti ini ya. Ketika waktunya istirahat, anak-anak harus istirahat. Ketika waktunya bermain, anak-anak boleh bermain. Malam hari, anak-anak itu harus istirahat karena malam adalah waktunya untuk beristirahat. Nah, Ibu Guru mau tanya, pesan moral dari cerita ini apa ya? Iya betul. Jadi, kita itu harus bisa menghargai dan juga memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya nak. Ada waktunya kita bermain dan ada waktunya kita untuk beristirahat. Nah, sebelum Ibu Guru akhiri pertemuan kita hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Ya, ayo kita bernyanyi dulu. Bernyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung agar anak-anak semangat sebelum kita berpisah di pertemuan hari ini. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, alhamdulillah anak-anak menyanyikan dengan sangat bersemangat dan juga dengan penuh kegembiraan. Sebelumnya, Ibu Guru mau menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir hari ini. Nah, besok jangan lupa ya hadir kembali. Kita akan belajar dengan pembelajaran yang lebih seru. Kita akan belajar tentang apa ya besok? Nah, oleh karena itu, anak-anak harus datang ya.
Jangan lupa sebelum pergi ke sekolah, anak-anak sarapan dulu dan juga berdoa agar ketika di perjalanan anak-anak selamat sampai tujuan. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu Guru. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Too tired, so but I think that I love you. Her mama a party girl, she just want